Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku semuanya, saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, saya berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan menjalankan protokol kesehatan, dan berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita terhindar dari bahaya virus corona. Anak-anakku semuanya, perkenalkan saya Ibu Andres. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 11 semester 3. Dan kali ini saya akan mengambil materi tentang cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah materi yang sangat menarik, karena tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dari cerpen yang telah Anda baca. Yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi dari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen yang telah Anda baca. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menganalisis unsur dalam cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Dan yang terakhir, anak-anakku semuanya dapat memproduksi atau membuat cerpen yang sangat sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini tentang materi cerpen. Perhatikan dengan seksama. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang adalah materi kita selanjutnya, yaitu cerpen atau cerita pendek. Pengertian cerpen. Cerpen ialah karya sastra fiksi yang menceritakan suatu peristiwa cenderung singkat dan padat, serta memiliki kesan tertentu dan selesai dibaca dalam sekali duduk. Anak-anakku, selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah 1. Bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. 2. Panjang tulisan kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. 4. Masalah yang diangkat adalah masalah tunggal. 5. Cerpen habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan suatu peristiwa yang berarti bagi pelakunya. Yang keenam, dalam cerpen terdapat konflik yang dihadirkan sampai pada penyelesaian. Yang ketujuh, masih ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen di situ harus bisa meninggalkan kesan mendalam dan efek pada perasaan pembacanya. 8. Cerpen biasanya alurnya tunggal dan lurus. 9. Tokoh yang digambarkan dalam cerpen itu singkat, sederhana, dan tidak mendalam. 10. Dalam cerpen tidak menimbulkan perubahan nasib pada pelakunya atau pada tokohnya. Selanjutnya, anak-anakku, unsur pembangun cerpen ada 2. Yang pertama, kita mulai dari unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik?
Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama adalah tema, yang kedua alur atau plot, yang ketiga penokohan, yang keempat latar atau setting, yang kelima amanat atau pesan, yang keenam gaya bahasa, yang ketujuh sudut pandang atau point of view. Unsur pembangun cerpen yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Nah, apa saja unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik itu meliputi 1. Latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, misalnya nilai moral, nilai budaya atau adat, nilai agama, dan nilai sosial. Selanjutnya anak-anakku, kita menginjak pada bagian struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada yang pertama, abstrak. Abstrak yaitu bagian yang merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh imajinasinya. 2. Orientasi. Di dalam orientasi ini adalah bagian dari cerpen yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. 3. Komplikasi. Di dalam komplikasi dalam cerpen berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu bagian cerpen yang berisi pengarahan konflik pada pemecahannya sehingga mulai tampak penyelesaiannya. Kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian cerpen yang berisi pengungkapan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokohnya. Yang keenam, ada koda, yaitu reorientasi, yaitu nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca dari sebuah teks cerpen. Selanjutnya anak-anakku, kita beralih ke unsur kebahasaan cerpen. Di dalam unsur kebahasaan cerpen ada beberapa, yaitu antara lain 1. Ada majas atau gaya bahasa. Yang kedua, di dalam cerpen ada peribahasa. Dan yang ketiga, mungkin ada ungkapan atau idiom. Nah, anak-anakku, sampailah kita di penghujung dari materi kita hari ini. Kita tarik kesimpulan bersama-sama bahwa yang pertama, yaitu cerita pendek atau cerpen, merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Kesimpulan yang kedua, dalam cerpen kita banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik itu protagonis maupun antagonis, dan dari karakter tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, kita dapat belajar banyak dari cerpen, yaitu tentang nilai kehidupan. Dan yang terakhir, nilai dalam cerpen adalah sesuatu yang dapat diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah pengetahuan, sekaligus memberikan hiburan atau berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, demikianlah materi cerpen kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya. Saya berharap kalian tetap semangat. Jangan lupa
untuk terus belajar walaupun dari rumah, dan sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi tayangan tentang cerita pendek atau cerpen. Sangat menarik, bukan? Nah, sekarang mari kita ambil kesimpulan bersama-sama sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Cerpen adalah cerita fiksi, alurnya maju, penokohan diceritakan secara singkat dan sederhana, tidak menimbulkan perubahan nasib pada pelakunya, tetapi menimbulkan efek mendalam pada pembacanya. Dari cerpen ini tadi kita dapat mengambil beberapa nilai kehidupan dan karakter. Karakter misalnya protagonis dan antagonis yang sangat bermanfaat dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan membaca cerpen, kita akan menemukan dan mengambil hikmah pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang nantinya dapat dipraktikkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, anak-anakku, mulai sekarang, marilah kita suka membaca cerpen atau selalu membaca cerpen yang dapat diambil dari majalah, surat kabar, ataupun dari internet. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat membaca cerpen dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat!